Rolando Matalon adalah seorang pilot muda asal Israel yang telah terlatih di sejumlah sekolah penerbangan terbaik. Ia sangat bangga dengan pekerjaannya sebagai seorang pilot di maskapai internasional. Namun meskipun keahliannya tak diragukan, ada satu hal yang menonjol dalam dirinya. Kebenciannya yang mendalam terhadap agama Islam, khususnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Di balik kecerdasannya, Rolando adalah seorang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketegangan politik dan agama. Keluarganya adalah keluarga Yahudi yang sangat konservatif, dan sejak kecil ia telah dibesarkan dengan narasi-narasi yang menanamkan kebencian terhadap musuh-musuh negara mereka. Namun kebencian terhadap Islam, terutama terhadap figur Nabi Muhammad SAW, lebih mendalam dan lebih personal baginya. Ia merasa bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang telah membawa ancaman besar bagi keberadaan bangsa dan agama mereka. Pada suatu hari, Rolando sedang terbang di rute internasional dari Tel Aviv menuju Paris. Di dalam kabin pesawat, ia duduk di kursi pilot, menatap langit biru yang tak berawan dengan mata yang kosong. Ia sedang memikirkan sesuatu yang sudah lama menghantuinya. Sesuatu yang sangat kontroversial, namun terasa seperti keputusan yang bisa memberinya kepuasan yang tak terucapkan. Sejak ia masih kecil, Rolando telah banyak mendengar cerita tentang bagaimana umat Islam berkembang begitu pesat setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ia sering mendengar tentang konflik-konflik besar antara umat Islam dan orang-orang Yahudi di masa lalu. Ia juga menyaksikan ketegangan politik yang tak kunjung reda di Timur Tengah, di mana perjuangan agama dan politik selalu bercampur. Namun salah satu hal yang lebih mendalam dalam kebenciannya adalah keyakinannya bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah salah satu simbol yang paling menentang eksistensi Yahudi dan bangsa Israel. Ia merasa bahwa Al-Quran mempropagandakan ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip yang diyakini oleh keluarganya. Puncak kebenciannya datang ketika ia membaca beberapa artikel yang sangat membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW, termasuk penafsiran yang ia anggap sebagai penghinaan terhadap agama Yahudi. Ia merasa sangat terganggu dengan pemahaman yang ia dapatkan dari tulisan-tulisan itu, yang semakin memperburuk pandangannya tentang Islam. Secara khusus, ia merasa bahwa Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad tidak hanya menyudutkan agama Yahudi, tetapi juga menciptakan banyak perpecahan di dunia. Semakin Rolando merenungkan hal itu, semakin besar pula keinginannya untuk melakukan sesuatu yang ia anggap bisa mengurangi pengaruh yang dia anggap negatif dari Islam. Ia ingin menunjukkan dengan cara yang sangat ekstrim bahwa dirinya menentang segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Saat pesawat yang ia kemudikan melintasi langit Eropa, Rolando merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat tepat untuk mewujudkan rencananya. Di dalam ruangan kabin pesawat, ia mengakses dokumen pribadi di komputernya. Ia membuka file yang telah disiapkan jauh-jauh hari, sebuah file yang berisi rencana untuk menjatuhkan sebuah salinan Al-Quran dari ketinggian. Salinan Al-Quran yang telah ia siapkan ditulis dengan huruf Arab yang elegan, dan di dalamnya ia menuliskan beberapa kalimat yang sangat provokatif yang ingin ia kirimkan ke dunia sebagai bentuk pernyataan. Namun Rolando tahu bahwa tindakannya itu tidak hanya kontroversial, tetapi juga sangat berisiko. Ia menyadari bahwa akan ada dampak besar jika ia melanjutkan rencananya, baik terhadap karirnya, keselamatan penerbangan, dan bahkan potensi peristiwa internasional yang bisa memicu ketegangan. Tapi perasaan benci yang begitu mendalam terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW menuntunnya untuk mengabaikan semua konsekuensi itu. Di dalam hatinya, Rolando berjuang antara suara hati yang lebih rasional dan dorongan emosional yang lebih kuat untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Ia berpikir, jika saya melakukan ini, saya bisa menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa Yahudi tidak takut terhadap ancaman apapun. Ini adalah balasan bagi semua penghinaan yang telah saya alami seumur hidup. Namun suara lain dalam dirinya mulai muncul, suara yang lebih tenang dan rasional. Ia mulai mempertanyakan apakah kebenciannya yang begitu kuat benar-benar membawanya pada jalan yang benar. Bagaimana jika tindakannya malah memperburuk keadaan, menyakiti lebih banyak orang, atau bahkan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Saat pesawat yang mendekati titik yang dijadwalkan untuk penerjunan salinan Al-Quran itu, Rolando merasa hatinya berdebar lebih kencang.
Suara-suara dalam dirinya saling beradu. Di satu sisi, ia merasa yakin bahwa ini adalah momen yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Dan di sisi lain, ia merasakan gelisah yang sangat dalam. Apakah ini benar? Pikir Rolando. Apakah dengan menjatuhkan Al-Quran ini, saya benar-benar akan merasa puas atau malah semakin terjerumus ke dalam kebencian yang tak ada habisnya? Kebencian yang telah mengakar dalam dirinya sejak lama, ternyata tak semudah itu untuk disingkirkan. Meskipun ia yakin bahwa ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepadanya, ia merasa semakin bingung. Saat pesawat mulai memasuki jalur yang lebih tenang, Rolando menyadari bahwa apa yang ia lakukan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang dunia yang lebih besar. Ia memikirkan bagaimana reaksi dunia Islam terhadap tindakannya. Apa yang akan terjadi jika pesawat ini akhirnya mendarat? Bagaimana jika ada orang yang menyaksikan kejadian itu dan menjadi saksi dari kebenciannya yang mendalam? Rolando, yang sekarang semakin bingung, mulai merasa semakin tidak tenang. Ia teringat pada ibunya yang sering berkata, "Kebencian hanya akan membunuh jiwa kita, Rolando. Hanya cinta yang dapat menyembuhkan segala luka." Tiba-tiba, suara pesawat yang menderu semakin keras, seakan mengguncang pikirannya. Rolando tahu, jika ia tidak mengambil keputusan sekarang, tindakannya akan menghancurkan dirinya dan bahkan banyak orang lainnya. Tepat sebelum ia mengambil keputusan untuk melepaskan Al-Quran dari pesawat, Rolando menekan tombol komunikasi dengan kontrol pesawat dan memberikan instruksi untuk melanjutkan perjalanan tanpa melakukan rencana tersebut. Perasaan cemas dan penyesalan yang datang setelahnya membuatnya merasa sangat lega, meskipun juga sangat bingung. Ia merasa telah menghindari suatu kesalahan besar, tetapi juga tidak tahu bagaimana melanjutkan perjalanan hidupnya setelah perasaan kebencian itu meresap begitu dalam di dalam hatinya. Pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di Paris, dan Rolando kembali ke kehidupan sehari-hari, tetapi dengan perasaan yang jauh lebih rumit. Kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, meski masih ada, mulai digantikan oleh keraguan akan segala narasi yang telah ia percayai selama ini. Rolando kembali ke Israel setelah perjalanan panjangnya. Penerbangan yang melelahkan dari Paris kembali ke Tel Aviv memberikan kesempatan baginya untuk merenung lebih dalam tentang segala yang telah terjadi. Meskipun fisiknya lelah, pikirannya masih terjaga, dan perasaan yang muncul setelah menghindari tindakannya yang sangat beresiko di pesawat terus menggelayuti benaknya. Dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, namun belum tahu apa itu. Malam itu, saat pesawat mendarat dengan lancar di Bandara Ben Gurion, Rolando mengemudi pulang menuju rumahnya yang terletak di pinggiran Tel Aviv. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada langit malam yang sangat indah. Bulan purnama yang besar bersinar terang di langit yang gelap, menyinari jalanan dengan cahaya lembut yang hampir magis. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan bulan malam itu. Bulan terlihat seolah terbelah menjadi dua bagian, dengan celah yang cukup lebar di tengahnya, seperti sebuah fenomena alam yang tak biasa. Rolando menekan pedal rem dan memperlambat laju mobilnya, menatap langit dengan kekaguman yang sulit dijelaskan. Sebuah perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya datang menyelusup ke dalam jiwanya. Ada ketenangan dalam pandangannya yang menembus ke dalam dirinya. Ia ingat kembali cerita-cerita yang sering ia dengar sejak kecil tentang bulan yang terbelah, tentang peristiwa luar biasa yang konon terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan dalam kisah-kisah itu, bulan yang terbelah adalah salah satu mujizat yang besar yang dianggap sebagai bukti kekuatan Tuhan. Namun kali ini pandangannya tentang peristiwa itu tidak lagi sama. Bulan yang terbelah itu terasa lebih pribadi, lebih dalam, dan seolah-olah berbicara kepadanya. Seolah langit malam itu sedang memberikan sebuah tanda, sebuah panggilan untuk membuka hatinya dan mencari pemahaman yang lebih luas, jauh melampaui kebencian yang telah lama dia pelihara. Apakah ini sebuah kebetulan? Pikir Rolando. Ataukah ini pertanda bahwa aku harus mencari sesuatu yang lebih besar dari kebencian ini? Setelah sampai di rumah, Rolando duduk sejenak di ruang tamunya yang sepi, memikirkan semua yang telah terjadi. Malam itu entah mengapa, ia merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupnya akan dimulai. Kebencian yang dulu begitu dalam dan tak tergoyahkan, kini mulai terasa seperti beban yang terlalu berat. Ia merasa seperti ada yang hilang, sebuah ruang kosong dalam dirinya
yang belum terisi oleh apapun selain kebingungan dan rasa bersalah. Ia memutuskan untuk mengambil langkah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, untuk memulai sebuah pencarian, dan sebuah pencarian untuk menjelajahi Al-Quran. Sebuah keputusan yang terasa aneh pada awalnya, namun perlahan-lahan semakin meyakinkan dirinya. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang agama yang selama ini ia benci, untuk mengetahui apakah ada kebenaran yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Rolando mengeluarkan salinan Al-Quran yang ia simpan dari beberapa tahun lalu. Sebuah salinan yang pernah ia dapatkan dalam pertemuan dengan seorang teman yang mengenalkan Islam kepadanya. Ia teringat bahwa saat itu ia hanya menerima buku tersebut sebagai formalitas tanpa niat untuk mempelajarinya. Namun malam itu, dengan rasa penyesalan dan kerinduan yang mendalam, ia membuka halaman pertama. Bacaan pertama itu datang dengan rasa asing. Kata-kata dalam bahasa Arab yang tampak penuh misteri dan keagungan terasa jauh dari pemahamannya. Namun ia terus berusaha menyelami maknanya dengan bantuan terjemahan yang ada di sampingnya. Ayat pertama yang ia baca adalah dari surat Al-Fatihah, sebuah doa yang sering dibaca dalam sholat oleh umat muslim. Ia merasakan ketenangan dalam setiap kata yang tercetak di atas kertas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat itu seakan membuka pintu untuknya, seakan memberinya sebuah pesan tentang kasih sayang dan pengampunan yang bisa diterima siapa saja, tidak peduli seberapa besar kesalahan mereka. Rolando merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Kata-kata itu seperti menghapus sebagian dari kebencian yang selama ini ia pelihara, menggantinya dengan sesuatu yang lebih lembut. Ia melanjutkan membaca ayat-ayat berikutnya. Setiap ayat seakan memberi petunjuk dan penjelasan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin tertarik dan terhubung dengan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Namun yang paling mencolok adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap cerita yang dibacanya, ia melihat seorang pemimpin yang penuh kasih sayang, seorang utusan Tuhan yang sangat peduli dengan kesejahteraan umat manusia, yang berusaha membawa kedamaian dalam dunia yang penuh dengan kekerasan. Ini adalah sosok yang berbeda dari gambaran yang selama ini ia percayai. Hari demi hari, Rolando terus membaca Al-Quran. Ia mulai merenung lebih dalam tentang hidupnya, tentang agama yang telah ia pelajari sejak kecil, dan tentang kebenciannya yang tak pernah beralasan. Ia mulai memahami bahwa kebencian yang selama ini ia pelihara tidak akan membawa kedamaian, baik bagi dirinya sendiri maupun dunia di sekitarnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terikat pada pandangan sempit yang hanya melihat perbedaan, tanpa menghargai kesamaan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih besar. Setelah beberapa bulan, Rolando merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan dalam hatinya. Ia merasa terhubung dengan ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian, kesetaraan, dan penghormatan terhadap semua makhluk. Ia juga merasa bahwa dengan masuk Islam, ia akan mampu membersihkan hatinya dari segala kebencian yang telah lama menguasai dirinya. Pada suatu malam yang penuh dengan refleksi dan doa dalam hatinya, Rolando akhirnya membuat keputusan besar. Ia mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam. Pagi berikutnya, dengan tekad bulat Rolando pergi ke masjid terdekat. Di sana, di hadapan seorang imam, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dengan itu, Rolando Matalan resmi memeluk Islam. Perubahan dalam hidup Rolando tidak terjadi dalam semalam. Meskipun ia telah memeluk Islam, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Namun ada ketenangan yang luar biasa dalam hatinya. Kebencian yang pernah menguasainya kini mulai pudar, digantikan oleh rasa damai dan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia temui. Dia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, dan bahwa ada banyak tantangan yang akan dia hadapi. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rolando merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar, perubahan yang tak hanya membawa dirinya lebih dekat kepada Allah, tetapi juga kepada kebenaran yang lebih besar tentang kehidupan, kasih sayang, dan persatuan umat manusia. Dan di bawah cahaya bulan yang terbelah di langit malam itu, Rolando merasa bahwa ia telah menemukan jalannya
menuju sebuah kehidupan yang lebih terang. Di bawah cahaya bulan yang terbelah, Rolando tertidur setelah malam yang penuh doa dan perenungan. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah padang yang luas, dikelilingi oleh cahaya lembut yang hangat dan menenangkan. Di kejauhan, ia melihat seorang pria yang berjalan mendekatinya. Sosok itu memancarkan keagungan dan kedamaian yang tak pernah Rolando rasakan sebelumnya. Ketika pria itu semakin dekat, Rolando menyadari bahwa ini bukan orang biasa. Ini adalah Nabi Muhammad SAW yang selama ini ia dengar namanya, namun baru kini ia temui dalam mimpi. Nabi Muhammad SAW menyapanya dengan senyuman yang penuh kasih, lalu berkata, "Wahai Rolando, Allah telah mendengar pencarianmu akan kebenaran. Engkau telah memilih jalan yang benar, jalan menuju kedamaian dan kasih sayang. Ketahuilah bahwa setiap langkahmu menuju kebaikan akan mendekatimu kepada Allah, dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu." Kata-kata itu begitu menenangkan, membuat Rolando merasa ringan seakan-akan seluruh beban di hidupnya hilang. Dan dalam mimpi itu Nabi Muhammad SAW juga berkata, "Hidupmu kini adalah amanah untuk menyebarkan kebaikan. Jadilah teladan dalam cinta kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Ingatlah, Islam adalah agama yang bersatukan manusia, membawa rahmat bagi seluruh alam." Rolando mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Hatinya bergetar oleh rasa syukur dan kekaguman. Ia merasa seakan berada dalam pelukan kasih sayang yang tak terhingga. Ketika mimpi itu berakhir, Rolando terbangun dengan air mata mengalir di wajahnya. Hatinya dipenuhi kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa mimpinya bukanlah kebetulan, melainkan petunjuk langsung dari Allah Ta'ala. Pengalaman itu menjadi titik balik dalam hidupnya, memberikan keyakinan yang kokoh untuk terus berjalan di jalan Islam dan menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Di bawah cahaya bulan yang kembali utuh, Rolando berdoa dengan penuh syukur, memohon kekuatan untuk menjalani hidup sesuai pesan yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya.